Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Ya, ini adalah gambar kelinci-kelinci yang berada di dalam kandang. Mengapa kelinci bisa melompat dengan lincah seperti itu? Kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya seperti keempat kakinya. Pada dasarnya, kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak jika ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan. Saat berjalan, organ yang berfungsi adalah kaki. Berlari, melompat. Pada saat memegang, organ yang berfungsi adalah tangan. Menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu 1. Alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini berupa tulang. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini berupa otot. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat membuatnya dapat bergerak. Setelah kalian mempelajari tentang organ gerak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang disebut kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Nah, apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf tersebut yang merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan. Berikut disajikan teks bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Di sini terdapat beberapa paragraf yang dapat kalian baca. Nah, sebagai contoh, kita ambil paragraf yang pertama ya. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dalam kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Contoh di paragraf pertama. Paragraf pertama bunyinya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf 1 tersebut, dapat kita lihat, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan inti dari paragraf 1.
Kemudian ide pokok tersebut dijelaskan ke dalam kalimat pengembang, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama sudah kita bahas sebagai contoh. Kemudian tugas kalian adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih.